Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitri Aulia Rahmadinda, Oktavia Hidayatul Ilmah, Saktia Utami Ayudianti. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup yang melangsungkan kehidupannya. Dalam melangsungkan pertumbuhannya, selain membutuhkan cahaya dan air, pertumbuhan kacang hijau juga membutuhkan faktor lain. Salah satunya adalah nilai pH tanah. Apabila tanah terlalu asam atau terlalu basah, maka tanaman akan tumbuh kurang sempurna dan kemungkinan tanaman tidak tumbuh. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai pH yang baik bagi pertumbuhan kacang hijau dan mengetahui seberapa besar pengaruh pH tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Lalu, manfaatnya adalah dapat memberikan pengetahuan kepada para pelajar dan petani mengenai pH yang baik untuk pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alatnya sendiri yaitu terdapat polybag 5 buah, pH meter tanah, buku, label, pena, dan mister. Dan bahannya yaitu tanah 5 macam, kacang hijau 10 biji, abu 2 kantong plastik, air aqua, dan cuka 3 botol. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, siapkan 5 buah polybag, lalu cari tanah dari sumber yang berbeda sebanyak 5 macam. Hal ini dilakukan untuk pengaturan nilai pH suatu tanah. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam polybag yang telah disediakan untuk masing-masing tanah. Selanjutnya, ukur nilai pH tanah dengan menggunakan alat pH meter tanah atau pH tester. Selanjutnya, jika nilai pH-nya sudah diukur, tulis pada label yang telah disediakan, kemudian tempelkan label tersebut di setiap polybag. Hasil penelitian, pada hari yang pertama, semua polybag yang memiliki nilai pH yang berbeda belum ada kecambah yang tumbuh. Pada hari yang ketiga, pada tanah pH 4, kecambah kacang hijau belum juga tumbuh. Pada pH 5,2, kecambah tumbuh dengan tinggi 1 cm. Pada pH 7, tumbuh kecambah dengan tinggi 2 cm. Pada pH tanah 9 dan 10, kecambah belum juga tumbuh. Pada hari yang kelima, pada pH 4, kecambah tumbuh hingga 7 cm. Pada pH 5,2, kecambah tumbuh hingga 7,5 cm. Pada pH 7, kecambah tumbuh hingga 11 cm. Sedangkan pada pH 9 dan 10, kecambah juga masih belum tumbuh. Pada hari ke-7, pada pH 4, kecambah tumbuh hingga 11 cm. Pada pH 5,2, kecambah tumbuh hingga 11 cm. Pada pH 7, kecambah tumbuh hingga 12,5 cm. Sedangkan pada pH 9 dan 10, kacang hijau masih belum juga tumbuh. Kemudian hari ke-9, pada pH 4, kecambah kacang hijau tumbuh hingga 13 cm. Pada polybag pH 5,2, tumbuh hingga 13 cm. Pada pH 7, kecambah tumbuh hingga 14 cm. Dan pada pH 9 dan 10, kacang hijau juga belum tumbuh. Pada hari ke-11, pada pH 4, kacang hijau tumbuh hingga 14 cm. Sedangkan pada pH 5,2, tumbuh hingga 15 cm. Dan pada pH 7, tumbuh hingga 16 cm. Sedangkan pada pH 9 dan 10 masih tetap belum tumbuh. Pada hari ke-13, pH 4, kecambah kacang hijau tumbuh hingga 15 cm. Sedangkan pada pH 5,2, tumbuh hingga 17 cm. Pada pH 7, kecambah tumbuh hingga 17,5 cm. Dan pada polybag dengan pH 9 dan 10, kecambah masih belum juga tumbuh. Dengan hasil pengamatan tersebut,
Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pH tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau. Pertumbuhan kecambah yang lebih cepat adalah pada tanah yang memiliki pH tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa, yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Sedangkan tanah yang memiliki pH asam atau basa yang tinggi, pertumbuhan kecambah akan terlambat dan tidak sempurna. Ini adalah gambar hasil pengamatan kacang hijau yang ditanam di tanah dengan pH yang berbeda-beda. Prosedur K3 atau keselamatan ketika di laboratorium. 1. Pakailah peralatan kerja seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan tersebut menjadikan tidak nyaman. 2. Dilarang memakai sepatu safety yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi, harus menggunakan safety yang memenuhi standar. Bagi wanita juga harus menggunakan sepatu safety khusus wanita. 3. Menjaga kebersihan tempat praktikum. Dan 4. Selalu berhati-hati saat melakukan kegiatan apapun di laboratorium atau tempat praktikum.